Good morning, everyone. I'm Rival. Today, I'm going to talk about future tenses. Hari ini kita akan membahas tentang future tenses ya, teman-teman. Apa sih, Bang, future tenses itu? Nah, future tenses itu refer to grammatical structure we use to talk about action or event that will happen after the present moment. It is essential for expressing our plans, predictions, promise, and ever our assumption about the future. Simply, future tenses allow us to communicate things that they are yet to happen, giving us a way to project our thought or ideas into the time ahead. For example, we use phrase like I will go, they are going to visit, or it will rain tomorrow. These structures are crucial in English communication because the features is some things we constantly think about and discuss. Jadi guys, feature tenses ini adalah struktur tata bahasa yang digunakan untuk membicarakan tindakan atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan, yaitu setelah momen saat ini. Tenses ini tuh penting untuk mengungkapkan rencana, prediksi, janji, atau bahkan asumsi kita tentang masa depan. Singkatnya, future tenses ini memungkinkan kita untuk mengomunikasikan sesuatu yang belum terjadi, memberikan kita cara untuk memproyeksikan pikiran atau ide-ide kita di masa yang akan datang. Contohnya kita menggunakan frasa seperti I will go. Saya akan pergi. They are going to visit. Mereka akan berkunjung. Mereka akan berkunjung atau it will rain tomorrow. Besok akan hujan. Kenapa future tenses ini penting? Why? Why are future tenses is important? They are because they are a core part of how we interact with others. Without future tenses, it will be challenging to talk about plans, dreams, or even warnings. For instance, if you want to invite someone, you say it will, I will. I will throw a party this weekend. If you want to warn someone, you might say it's going to be dangerous. These small sentences shape how we share our intention or prepare for upcoming events. Kenapa future tenses itu penting? Ya karena itu tadi. Future tenses ini adalah bagian inti dari cara kita berinteraksi dengan orang lain. Tanpa tenses ini akan sulit untuk berbicara. Berbicara tentang rencana, impian, atau bahkan peringatan. Sebagai contoh, jika Anda ingin mengundang seseorang, Anda bisa berkata, I will throw a party this weekend. Saya akan mengadakan pesta akhir pekan ini. Jika Anda ingin memberi peringatan, Anda mungkin bisa berkata, it's going to be dangerous. Itu akan berbahaya. Kalimat-kalimat sederhana ini membentuk cara kita berbagi niat atau mempersiapkan diri untuk hal yang akan datang. In our daily life, future tenses ini tuh bisa membantu kita untuk set goals and anticipate changes. Whether you talking about personal schedule like I will meet you at 3 p.m. or broader discussion like the world will change in the next 10 years. These tenses give us the tools to explore time beyond the present. Nah, kalau kita kaitkan fitur tenses ini dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti yang aku barusan ngomong, tapi versi bahasa Inggrisnya. Jadi, fitur tenses ini tuh membantu kita untuk menetapkan tujuan dan mengantisipasi perubahan. Baik itu cara berbicara tentang jadwal pribadi seperti
I will meet you at 3 p.m. Saya akan bertemu Anda pukul 3 sore. Atau diskusi yang lebih luas, seperti the world will change in the next 10 years. Dunia akan berubah 10 tahun yang ke depan. 10 tahun ke depan. Tenses ini tuh membagikan kita untuk siap. Iya, tenses ini tuh memberikan kita untuk siap atau sebagai alat untuk eksplorasi waktu di luar saat ini. To summarize, future tenses ini tuh are more than just grammar. They are a bridge to express our hopes, predictions, and plans for the future tenses. Dengan demikian, future tenses ini tuh bukan sekedar tata bahasa, guys, melainkan jembatan untuk mengungkapkan harapan, prediksi, dan rencana kita di masa depan. Jadi gimana? Udah tahu kan apa itu future tenses? Kalau udah tahu nih, kita akan move on ke next selanjutnya ya. Kita akan membahas tentang struktur si future tenses ini. Jadi stay tune ya. Oke, jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Thank you. Oke, maaf ya teman-teman, ternyata slide selanjutnya itu kita belum masuk ke strukturnya, tapi kita masuk ke sebelum masuk ke strukturnya kita ini kenalan dulu ya guys sama tipe-tipe tensesnya, tipe-tipe dari future tensesnya. Introduction to types of future tenses. Okay. Now let's dive deeper into the types of future tenses ya teman-teman. Sekarang mari kita bahas lebih dalam tentang jenis-jenis future tenses. There are 4 main types of future tenses in English. Yang pertama ada simple future, yang kedua ada future continuous. Yang ketiga ada future perfect, dan yang keempat ada future perfect continuous. Keempat jenis ini memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada apa yang kita ingin sampaikan. Yang pertama itu adalah simple future nih teman-teman. Jadi kalau simple future tenses ini tuh is used to talk about action or event that will happen in the future. It is formed using the auxiliary verb will or shall, followed by the base form of the verb. For example, I will study tomorrow. They will visit us next week. We also use simple future to express promises, decision made at the moment of speaking or prediction. Jadi teman-teman, simple future ini digunakan untuk membicarakan tindakan atau peristiwa yang akan terjadi pada masa depan. Tenses ini dibentuk dengan kata bantu will atau shall, diikuti oleh bentuk dasar kata kerja. Contohnya, I will study tomorrow. Saya akan belajar besok. Terus next, they will visit us next week. Mereka akan mengunjungi kita minggu depan. Kita juga menggunakan simple future ini tuh untuk menyatakan janji teman-teman. Janji, keputusan yang dibuat secara spontan atau prediksi. Jadi gitu ya teman-teman kalau simple future. Sekarang kita masuk ke future continuous. Kita kenalan dulu sama si future continuous. Jadi future continuous ini tuh adalah describe an actions that will be ongoing at a specific time in the future. Jadi kalau future continuous tense ini tuh dia describes actions that will be ongoing at the specific time in the future. It forms using will be, followed by the present participate verb plus ing. For example, I will studying at 8 p.m. tonight. She will be waiting for you at the airport. These tenses often used to set the scene for future event or describe planned ongoing actions. Nah, yang continuous tenses ini tuh lebih seru nih guys. Kalau yang future continuous tensesnya ini lebih seru guys. Ini tuh biasa digunakan untuk menggambarkan tindakan yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa depan. Tenses ini dibentuk dengan
will be diikuti oleh present participle-nya kata kerja plus ing. Karena dia continuous ya, jadi ada ing-nya. Contohnya, I will studying at 8 p.m. tonight. Jadi itu dia ada spesifik waktunya guys untuk di masa depan. Saya akan sedang belajar nih. Nah, jam 8 malam. Contoh keduanya, she will be waiting for you. She will be waiting for you at the airport. Dia akan nunggu kamu di airport. Jadi, tenses ini tuh sering digunakan untuk menggambarkan latar belakang kejadian di masa depan atau tindakan yang sudah direncanakan untuk keberlangsungan. Jadi gitu. Kita masuk kenalan dulu sama si future perfect. Nah, kalau si future perfect ini, this tenses is used to talk about action that will have been completed by a specific point in the future. It's formed using will have, followed by the past participle of the verb. For example, I will have finished my homework by 9 p.m. They will have arrived before the meeting start. Jadi tuh tenses ini help us to focus on the result or completion of an action in the future. Jadi guys, kalau future perfect ini dia biasa digunakan untuk memberikan tindakan yang akan selesai pada waktu tertentu di masa depan. Tenses ini dibentuk dengan will have, diikuti oleh past participle dari kata kerja. Contohnya, I will have finished my homework by 9 p.m. Contoh kedua, they will have arrived before the meeting start. Mereka udah sampai sebelum rapat udah mulai gitu. Tenses ini tuh membantu kita menyoroti hasil atau penyelesaian suatu tindakan di masa depan, teman-teman. Nah, jadi gitu kalau untuk future perfect. Kita kenalan lagi sama tenses yang terakhir, yaitu future perfect continuous. Kalau future perfect continuous ini adalah tenses yang fokusnya on the duration of an action that will be ongoing until a certain point in the future. It will form using will have been, then followed by the present participle, verb plus ing. For example, by next year, I will have been teaching for 5 years. Next, he will have been waiting for an hour when the rains arrive. So, these tenses emphasize the continuity and duration of an action before future tenses. Jadi guys, kalau future perfect continuous ini, dia digunakan untuk menekankan durasi suatu tindakan yang akan berlangsung hingga waktu tertentu di masa depan. Tenses ini tuh biasa dibentuk dengan will have been, terus diikuti oleh present participle, kata kerja plus verb ing. Contohnya, kayak tadi ya. By next year, I will have been teaching for 5 years. Pada tahun depan, saya akan mengajar selama 5 tahun. He will have been waiting for an hour when the rain arrive. Dia akan sudah menunggu selama 1 jam saat kereta tiba. Jadi tenses ini tuh menekankan kesinambungan dan durasi tindakan sebelum waktu tertentu di masa depan. Jadi guys, tentang future tense, each type of future tense serves as specific purposes. In summary, simple future is general action, future question, future continuous, describe ongoing actions, future perfect focus on completed actions, and future perfect continuous emphasize the duration of actions. Jadi gitu ya teman-teman. Masing-masing jenis future tense ini tuh memiliki fungsi-fungsinya tertentu. Ya. Mulai dari simple future ini tuh untuk tindakan yang umum-umum aja. Terus future continuous ini tuh tindakan yang digunakan untuk tindakan yang sedang berlangsung. Terus ada future perfect, ini untuk tindakan yang sekali dan
Future Perfect Continuous ini untuk menekankan durasi. Oke, terima kasih udah dengerin sampai sejauh ini ya. Kita masih ada slide presentasi selanjutnya. Nah, baru kita akan masuk ke strukturnya ya teman-teman. Oke teman-teman, barulah kita masuk ke strukturnya teman-teman. Untuk simple future tense, ya strukturnya tuh ada subject, ditambah will, ditambah base form of the verb atau verb 1. Contohnya teman-teman, I will travel to Paris next year. Gitu teman-teman. Kalau untuk future continuous, strukturnya itu ada subject plus will be plus verb ing. Sudah ingat kan kalau verb ing itu berarti dia continuous. Contohnya, she will be studying at 8 p.m. gitu. Kata kunci itu sebenarnya ada di will be-nya itu. Sama will kalau simple future. Oke, next. Future perfect. Ya, strukturnya future perfect. Itu ada subject plus will have plus past participle. Contohnya, they will have completed by project. Contohnya, they will have completed the project by Friday. Oke. Terakhir, struktur terakhir, future perfect continuous structure, ya, strukturnya subject plus will have been plus verb ing. Contoh, he will have been working here for 5 years by next month. Jadi kalian bisa catat ya guys struktur-strukturnya ini beserta contohnya. Kalian bisa pause videonya ya kalau mau nyatet. Oke. Kita next ke slide selanjutnya itu ada soal latihan. Semangat guys. Nah, di slide terakhir ini ada latihan guys. Kalian bisa pause videonya untuk mengerjakan soal, lalu kalian bisa diskusi di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih.